Jadi nikah itu nggak hanya sekedar menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, tapi juga menyatukan dua keluarga. Jadi menyatukan keluarga kamu dan keluarga dia, si perempuan. Nah, yang paling repot kan di sini, seorang perempuan itu sebelum dia menikah, maka semua yang dia lakukan, dosa dia, apapun itu yang dia lakukan itu akan ditanggung oleh orang tuanya. Tetapi ketika si perempuan ini menikah dengan laki-laki, ketika si laki-laki menjawab ijab dan qabul tadi, saya terima nikah dan kawinnya, dengan mas kawin dibayar tunai, maka ars atau langit yang tertinggi itu goncang. Kenapa? Kok langit sampai goncang? Karena memindahkan tanggung jawab seorang ayah ke seorang suami. Jadi ketika seorang perempuan sudah menikah dengan kamu, jadi kamu siap menerima dosanya, dosa anaknya, kabeh sing dilakoni istri kamu nanti itu kamu terima, apapun keadaannya. Makanya istilahnya ketika seorang istri sudah menikah itu aman. Kenapa? Sing ono sing nanggung sapa? Bojone. Makanya istilahnya kan surganya seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Meskipun seorang istri ini coro gampangan iku sampai ibadah haji, sholat sunnah gak tahu leren, ibadah apapun yang dia lakukan gak pernah berhenti, tapi sampai wani karo bojone nyakiti pisane, surga gak bakal nerimo. Nah, jadi si istri ini ngelakoni dosa titik kamu dapat. Ini sangat berbeda dengan seorang suami. Suami ngelakoni dosa dipek dhewe, istri tidak. Makanya untuk seorang istri itu ketika dia sudah punya suami, nurut nang bojone, nurut nang suami ini, terus dia melakukan sholat 5 waktu, melakukan ibadah puasa, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Itu itulah kemudahan dari seorang istri. Makanya di sini kan bukan masalah ringan untuk seorang laki-laki, atau mungkin paling gampangnya gini, kan ada istilah, ada ijab qabul di situ. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa disebut misakon golido, ikatan yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kokoh. Contoh, misalkan kamu beli barang, aku tuku barang ini dengan uang, itu kan sama dengan ijab qabul, sama ijab qabul itu. Ketika kamu beli barang, atau mungkin kamu beli minuman, beli makanan, kamu makan nggak enak, kamu buang, itu sah-sah saja, itu barang, itu minuman, itu makanan. Ya mosok kon nikah oleh sedino rong dino gak tepak mbok gua, wah senene wong akeh ini perjanjian kamu di hadapan Allah, tidak semudah itu kan, gak mungkin seperti itu kan. Nah, jadi perjanjian ini bukan perjanjian biasa. Allah, malaikat menjadi saksi. Jadi tanggung jawab seorang laki-laki itu sangat besar sekali di sini. Bahkan ya, meskipun seorang suami nanti ahli ibadah, tapi kok si istri berbuat yang tidak baik, ya intinya berbuat yang tidak baik, bisa jadi dia nanti diseret, ditarik masuk neraka gara-gara perbuatan istrinya. Itu yang susah. Makanya tanggung jawab seorang suami itu sangat besar sekali. Jadi nggak semudah membalik telapak tangan. Jadi pernikahan nggak semudah itu. Bukan masalah hubungan seksual saja, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Jadi nggak semudah itu. Jadi kalau memang sudah berkomitmen ingin menikah, benar-benar menikah, ya kita jangan gunakan pikiran pendek. Libatkan Allah di situ, minta pertolongan Allah. Kalau kita nikah, kalau memang Allah sudah merestui, kalau memang kalian itu berjodoh, Allah memang mengasihkan ridho untuk kamu menikah, saya yakin semua jalan akan terbuka dengan lebar, semua jalan terbuka dengan mudah. Bukankah Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya? Jadi sangat mudah untuk mewujudkan semua itu. Tetapi ketika kalian mau menikah kok ada ujian seperti ini, bukan berarti Allah nggak ridho. Allah ingin tahu sampai sejauh mana kamu itu punya niatan untuk serius. Kalau sekedar ingin nikah, siapa yang nggak bisa nikah? Nanti buyar lagi, siapa yang nggak bisa? Tapi pernikahan itu bukan untuk main-main. Pernikahan itu untuk selamanya, fitini wa dunia wal akhirah, untuk di dunia dan di akhirat kelak. Nggak main-main.
nggak sekedar untuk hubungan apa ya seksual saja, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita menikah biar kita tenang, saling menyupport, berbagi kebahagiaan, suka duka itu kita berbagi. Akhirnya hidup kita bermakna. Bukan sekedar kita menikah untuk kesenangan kita dan sebagainya, terus kita nggak senang kita pisah lagi, tidak begitu. Ya, tentunya ya pernikahan itu kita harapkan ya terjadi di dunia ini dan nanti akhirnya ujungnya di surganya Allah. Makanya pernikahan itu berat, sangat berat sekali. Banyak ya orang menikah itu misalkan laki-lakinya cantik, laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, toh itu nggak jadi apa ya, nggak jadi taruhan, nggak jadi patokan mereka bahagia. Tuh buktinya artis-artis bintang film itu sing model koyo ngono yo nggak lama ya banyak yang cerai juga. Gak masalah keuangan juga, finansial, keuangan. Mereka yang kaya-kaya juga yo akhirnya yo itu saja. Pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Mawaddah, tenang karena melihat fisiknya. Kenapa orang menikah dilakukan apa? Mawaddah. Karena apa? Mawaddah ini fisik. Kita tuh melihat dia suka, seneng. Tapi mawaddah ini ada batasannya. Fisik ini ada batasannya. Cantik, ganteng ada masanya. Mungkin umur 20-30 masih bagus lah fisiknya, 40 udah mulai gak bagus, udah mulai kempong, udah mulai berkerut, udah mulai jelek lah di situ. 50-60 malah nggak kelihatan, udah nggak cantik lagi, udah nggak ganteng lagi. Itu mawaddah. Nah, ada satu lagi yang lebih hebat lagi, warohmah. Apa itu warohmah? Cinta melebihi dari semua itu. Kenapa? Meskipun suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, tapi suami saya rela memperjuangkan saya, rela cari nafkah kepanasan, kehujanan, apa untuk kehidupan keluarga. Ini luar warohmah. Cinta yang sesungguhnya itu warohmahnya, bukan mawadahnya. Kalau cinta cuma berdasarkan fisik, nggak akan bertahan lama. Tapi kalau berdasarkan warohmah, ya, berdasarkan rasa kasih sayang ini, rasa ketulusan ini, ingin benar-benar menjalani dalam keadaan bahagia, insya Allah ya, fitini wa dunya wal akhirah. Jadi warohmah ini yang ditunggu, warohmah ini yang diharapkan agar apa ya, suatu keluarga itu bisa bahagia sampai di dunia dan adalah di akhirat.